Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya melalui sapaan majelis GKJ Salatiga Utara. Terlebih dahulu saya akan menyapa semua jemaat GKJ Salatiga Utara, khususnya saya percaya Tuhan akan selalu memberkati. Sapaan majelis pada saat ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 40. Saudara semua bisa baca di rumah masing-masing. Dan sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu kekal selamanya. Tuhan, pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami selalu mengucap syukur karena berkat-Mu yang selalu kami terima di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, pada hari ini kami bisa melakukan kehidupan kami, apa yang kami butuhkan Tuhan selalu mencukupkan. Terlebih-lebih ya Tuhan, pada saat ini Tuhan izinkan kami akan menyampaikan sapaan majelis pada saat ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, para saudara kami yang mendengar dan melihatnya, sehingga bisa menjadi berkat bagi mereka yang menyampaikan firman pada saat ini. Kami mohon juga berilah kemampuan sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dari awal sampai selesai, sapaan majelis pada saat ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sapaan majelis pada saat ini akan diberi judul Pertolongan Tuhan telah datang. Kita akan belajar di satu ayat saja, di ayat 34. Demikian firman-Nya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Allah, bangsa Israel menderita sebagai budak di Mesir selama 450 tahun. Saudaraku yang terkasih, itu waktu yang lama atau sebentar? Tentu saja sangat lama. Kalau sekarang umat manusia di dunia menderita karena pandemi COVID-19 sudah selama 1 tahun. Ini lama atau sebentar, saudaraku? Tentu saja sangat lama juga. Saudara yang terkasih, Mesir adalah gambaran keadaan tidak baik. Penderitaan, perbudakan, sakit secara jasmani maupun rohani, malah terkadang tidak punya harga diri. Saudara yang terkasih, keadaan ini tidak berbeda dengan keadaan yang kita alami di saat ini. Banyak orang tertekan, menderita, sakit, bahkan banyak yang mati, sampai kuburan pun penuh, rumah sakit juga penuh. Secara ekonomi, hampir semua sektor lumpuh. Bahkan kebebasan dibatasi sampai tidak boleh berkumpul di luar rumah. Saat ini kita diingatkan bagaimana bisa keluar dari penderitaan, bahkan dari sakit penyakit, yaitu COVID-19. Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bagaimana bisa keluar dari penderitaan
bahkan dari sakit penyakit tadi, yaitu kita harus berseru, menjerit, memohon kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Dan saat ini Tuhan menjawab. Yang pertama, Tuhan telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan kita. Yang kedua, Tuhan telah mendengarkan keluh kesah kita. Dan yang ketiga, Tuhan telah turun tangan untuk melepaskan kita. Bahkan tidak hanya itu, saudara, di Keluaran 34 ayat 10, Tuhan berjanji akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi, bahkan sangat dahsyat. Sekali lagi, sangat dahsyat. Saya akan bacakan Keluaran 34 ayat yang ke-10. Firman-Nya, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat." Sekali lagi, Tuhan akan melakukan perbuatannya yang sungguh dahsyat. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sapaan majelis pada saat ini melalui firman Tuhan kita akhiri dengan berdoa. Bapa yang tahta dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap lagi ya Tuhan. Kami bersyukur karena berkat-Mu, Engkau sudah memampukan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Walaupun firman-Mu sedikit, kami percaya akan menjadikan berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Tuhan, kalau sebentar kami akan undur diri dari rumah ibadah ini, mari Tuhan Engkau berkati, Engkau tuntun kami pulang ke rumah kami, bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, saudara kami yang melihat dan mendengarkan sapaan majelis pada saat ini, kiranya Tuhan berkati sehingga bisa menjadikan berkat bagi kehidupannya. Tuhan, apabila ada dosa dan kesalahan di dalam kami menyampaikan firman-Mu pada saat ini, kami mohon ampun. Tuhan, rumah ibadah yang kami tinggalkan juga kami serahkan hanya ke tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjaganya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.